Apa itu kota sampling? Nah, kota sampling adalah cara mengambil sampel dari populasi dengan menentukan jumlah tertentu atau kota dari setiap kelompok. Selain itu, peneliti juga mencari orang-orang dari setiap kelompok tidak secara undian atau acak, tapi yang mudah ditemui. Nah, setelah tadi teman-teman mendengarkan pengertian dari kota sampling, maka teman-teman juga harus mengetahui langkah-langkah dalam teknik kota sampling. Yang pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita yaitu apa yang ingin kita ketahui. Nah, semisal kita ingin mengetahui minat mahasiswa di STM Majene terhadap kegiatan ekstrakurikuler di kampus. Nah, tahap kedua kita definisikan populasi target, yaitu di mana kita mencari siapa yang kita ingin teliti. Tentunya yang akan kita teliti itu adalah mahasiswanya. Nah, langkah ketiga kita identifikasi kategori, yang dimana kita mengelompokkan mahasiswa tadi semisal dalam kategori mahasiswa PAI dan mahasiswa BK. Nah, langkah yang keempat kita tentukan kota sampling. Nah, kota sampling ini kita tentukan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Semisal kita membutuhkan 50 kota. Nah, 50 kota dari mahasiswa PAI dan 50 kota juga dari mahasiswa BK. Langkah yang kelima yaitu kita pilih metode pengambilan sampel, yaitu bagaimana kita mencari pesertanya. Nah, ketika kita mencari pesertanya di kampus, kita akan mencari di tempat-tempat ramai seperti kantin atau perpustakaan. Langkah yang keenam yaitu kita akan rekrut pesertanya dengan cara kita mendekati peserta tadi, kemudian kita meminta untuk mereka mengisi kuesioner atau mengikuti wawancara yang sesuai dengan instrumen kita. Nah, langkah yang ketujuh yaitu kita mengumpulkan data. Kita mengumpulkan data itu menggunakan instrumen yang telah kita siapkan seperti kuesioner dan wawancara dengan menyiapkan pertanyaan sesuai dengan penelitian kita seperti minat mahasiswa ini terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Langkah yang kedelapan yaitu analisis data. Kita melihat perbedaan antara mahasiswa PAI dan juga mahasiswa BK. Perbedaan dalam minatnya terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Nah, langkah yang ke-9 yaitu kita laporkanlah hasil temuan kita, seperti kita memberikan informasi bahwa ternyata mahasiswa BK ini lebih cenderung ke kegiatan yang sosial, sedangkan mahasiswa PAI ini lebih minat terhadap kegiatan-kegiatan seni seperti teater. Adapun pembahasan berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kota sampling. Nah, kelebihan kota sampling yang pertama cepat dan mudah, tidak perlu diacak, cukup cari yang gampang ditemui. Nah, yang kedua hemat biaya, cocok untuk penelitian kecil. Nah, yang ketiga ada perwakilan dari tiap kelompok, misalnya laki-laki dan perempuan sama-sama diwakili. Nah, adapun kekurangan kota sampling yang pertama kurang akurat karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, yang kedua hasil bisa bias, mungkin hanya mewakili orang-orang yang senggang atau dekat dari lokasinya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu tergantung peneliti. Siapa yang dipilih bisa bergantung pada selera atau pandangan peneliti tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan dari kelebihan dan kekurangan kota sampling. Baik, agar lebih mudah dipahami,